Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Bapak Kepala Pekon serta aparatur Pekon bawahannya yang saya hormati, kepada Bapak Bunyamin selaku anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang kami hormati, kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama Pekon Karangagung yang kami hormati, kepada Bapak Haji Muhammad selaku tokoh agama Dusun Sukaurip, alhamdulillah dapat hadir yang kami hormati, kepada Adinda Alamin sekeluarga besar selaku Saiful Bed yang mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia, dan kepada Minak Muari wa Kawinyine yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadznya belum ya? Oh, mohon maaf Pak. Wabil khusus kepada ini, mohon maaf Pak sekali lagi karena grogi nih Pak, nggak biasa pakai kacamata. Wabil khusus kepada Al Mukarrom Bapak Ustadz Saifuddin Al Azani dari Sumur Pitu ya Pak ya. Belum ajani Pak ya, yang kami hormati dan kami muliakan Pak. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti tarbiyah-tarbiyahnya, dan semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya dari dunia ini hingga di akhirat kelak. Allahumma amin. Izinkan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya yang akan berjalan pada malam hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi dilanjutkan dengan sholawat. Kemudian acara yang ketiga, acara siraman rohani dilanjutkan dengan doa, dan acara yang keempat penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi dilanjutkan dengan selawat yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Samsul Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه Kakak kita kesini naik apa? حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca shalawat Nabi untuk menambah rasa cinta kita kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunia hatta akhirah.
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سلامت الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلمهم من الآفات والنقمات إلهي سلمهم من الآفات
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Samsul Haji diucapkan terima kasih. Meningkat acara yang ketiga, yaitu acara siraman rohani, sekaligus dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saifuddin Asdani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu syukra liwalimati lil khitan diridillah wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man nawahu aslafuna shalihun wa biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mur. Mudah-mudahan niat Bapak Alamin sekeluarga besar mengumpulkan kita dalam rangka tasyakur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas putranya yang sudah dikhitan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan semua tenaga biaya yang dikeluarkan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak yang dihitankan dan saudara-saudaranya serta anak kita semuanya dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِزْقُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجَّتُمْ إِلَيْهَا
Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, para kasepuhan, alim ulama, para asatidz, ketua adat, wabil khusus Bapak Bunyamin selaku anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Kepala Pekon, Bapak Rahmat Amin, dan juga Syekhul Bait, Bapak Alamin beserta Ibu dan seluruh mualian, serta bapak-bapak, ibu-ibu, minak muali, saya unyine yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita, wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmat, dan tentunya berkah nikmat iman dan Islam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan lantaran Bapak Alamin sekeluarga besar, kita bisa dikumpulkan di rumah beliau dalam rangka ngaji bareng, sekaligus mendoakan mudah-mudahan hajat Bapak Alamin sekeluarga besar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang membantu diberikan kekuatan zahir batinnya sehingga secapek apapun kita kerjakan sampai besok malam bahkan lusa dengan senang hati. Maka insya Allah keberkahan bukan hanya didapatkan oleh Bapak Alamin sekeluarga besar, tetapi insya Allah keberkahan itu akan dirasakan dan nikmati untuk kita bersama. Amin Allahumma. Jadi kalau mohon maaf kalau kita kondangan pulang diganti oleh Allah. Amin Allahumma amin. Niatnya nulung, niatnya nulung, gak boleh jemok sama gak nayuh mulih mulai dari ganti lagi. Iba umumnya hano, kita jangan niat. Nah, itu sudah menjadi keniscayaan. Tapi manakala kita niatkan untuk membantu sesama muslim, sesama saudara, itu bukan hanya Bapak Alamin yang akan menolong dan mengembalikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Allah mengembalikan, itu lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Amin Allahumma amin. Maka mudah-mudahan berkah hadir kita pada malam hari ini, kita semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan, abil khusus Bapak Alamin keluarga besar. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya, baik ketika sendiri, ketika kumpul, kita goyangkan lidah kita, lisan kita untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena janji beliau, Pak, kalau Kanjeng Nabi yang janji,
pasti ditepati apa mungkin ditepati? Pasti ditepati apa mungkin ditepati? Kalau Pak Lurah sama Pak Dewan janji masih mungkin ditepati dan mungkin tidak, karena sesuai dengan kemampuan dan anggaran. Tapi kalau Rasulullah dan Allah yang menjanjikan, kita harus yakin pasti akan ditepatinya. Amin Allahumma. Apa kata janji Allah dan Rasulnya? Ayyuma muslimin yusallimu alayya idza mittu. Setiap orang muslim ketika mau membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, dan setelah aku wafat, maka ja'ani Jibril alaihi salam, malaikat Jibril akan datang kepadaku dan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul akan menjawab salam kita. Maka dengan sholawat salam kita akan mendapatkan doa. Jadi sholawat yang kita bacakan itu adalah doa yang kemudian dibacakan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu untuk kita yang mau membaca sholawat kepada beliau. Maka amal yang paling murah, amal yang paling mudah, amal yang paling gampang itu adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, besok ketika di mahsyar, ketika di yaumul mizan, hari di mana amal kita itu ditimbang oleh Allah, itu semua para nabi duduk di mimbar di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelah kanan itu surganya Allah. Tetapi Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau duduk di sebelah kanan. Beliau memilih duduk di sebelah kiri. Karena apa? Di sebelah kiri ada neraka. Ini saking cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Jangan sampai ada yang terlewat dari umatnya Kanjeng Nabi, khususnya jamaah khamsi kumpul pada malam ini, itu masuk ke neraka. Maka Kanjeng Nabi itu nunggu di situ di sebelah kirinya, padahal tempat beliau ada di sebelah kanan. Satu ketika ada umatnya Kanjeng Nabi ditarik oleh malaikat, mau ditarik dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, itu umatmu mau ditarik ke nerakanya Allah. Langsung bergegas Kanjeng Nabi itu bangkit dan lari menemui malaikat yang akan menarik umatnya Kanjeng Nabi ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata Nabi, kata Allah, hei malaikat, ikuti apa kemauannya Muhammad. Itulah kelebihannya kalau kita punya pemimpin, punya nabi, itu nabi yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keinginannya akan diberikan oleh Allah. Begitupun Rasulullah, ketika Rasulullah mengendaki, hai malaikat, jangan engkau bawa dulu. Apa kesalahan umatku sehingga engkau mau bawa umatku ini ke neraka? Ya Rasul, sesuai dengan konstitusi yang disepakati bahwa orang yang amal baiknya timbangannya lebih berat itu masuk surga. Tetapi
kalau ada umatmu yang timbangan amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, sudah menjadi keniscayaan dia harus masuk neraka. Sepakat apa mawon? Sepakat ya. Orang baik dikatakan baik, orang jelek dikatakan jelek, ada umum. Akhirnya kata Rasul, saya mau lihat timbangannya dulu, karena sekarang itu nimbang lesak, ada yang potongannya sekarang 5 kilo, ada yang potongannya 10 kilo. Durian segandeng mestinya isinya buah, kalau isinya 6. Rasulullah nggak percaya sama malaikat, saya mau lihat timbangannya. Begitu ditimbang benar, karena timbangannya Allah itu mesti jujur. Malaikat jujur, la ya'sunallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Begitu ditimbang, orang ini amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruknya, maka secara otomatis dia masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengambil catatan putih dari jubah beliau, diambil, ditaruh di timbangannya yang baik, yang kalah timbangannya dengan amal yang buruk. Maka dengan seketika, dengan catatan yang dikeluarkan dari jubahnya Kanjeng Nabi, amal baik yang tadinya lebih sedikit ya, dicing, itu kemudian naik ke atas, yang amal buruknya menjadi di bawah. Kemudian apa kata Rasulullah? Jadi catatan yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu adalah catatan orang tersebut ketika di dunia dia mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis yang lain, orang yang mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu namanya, nama kita yang membaca sholawat, kemudian nama kedua orang tua kita, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam catatan putih yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Itulah berkah sholawat. Jadi dengan sholawat kita berharap mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan dengan syafaatul uzma, atau syafaat yang terbesar yang dibutuhkan pada akhir-akhir kita, diantaranya yaitu ketika kita harus masuk surga dan ketika kita harus masuk neraka, yaitu di mana? Ketika di amal di yaumul mizan, hari di mana amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan syafaat. Maka Bapak Ibu, jangan hanya ketika di pengajian saja kita membaca sholawat. Amal yang paling mudah, amal yang paling murah, nggak pakai biaya, daripada nyanyi nggak jelas. Nah, itu diganti dengan membaca sholawat. Yang kedua, syafaatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberikan ketika di akhirat saja, tetapi syafaatnya Kanjeng Nabi juga diberikan kepada kita umatnya, bahkan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi itu di dunia. Salah satu contoh, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari surga karena makan buah khuldi, Nabi Adam telanjang bulat diturunkan oleh Allah di negeri Hindia, letaknya di tanah buk. Di atas bebatuan besar beliau menangis selama 300 tahun, sehingga dari air mata beliau itu menjadi aliran sungai yang besar
dataran yang tadinya tandus dan kering tumbuh kayu-kayu besar. Bayangkan saja kalau ada bibit kayu cempaka disiram oleh air mata, disiram oleh air di tanah yang tandus selama 300 tahun. Dia ukit kira-kira kalau umur kayu itu 300 tahun gedenya kayak apa. Dan itu disiram oleh air taubat. Maka berkah air taubat yang kita linangkan, yang kita kucurkan pada malam hari ini, itu akan membawakan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan taubatnya Nabi Adam itu selama 300 tahun menangis, itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buru-buru diampuni. Akhirnya dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, lama ta'rafa Adam al-khati'ah qala Allahumma inna nas'aluka al-'afwa bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ghafartani. Jadi ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah, Pak, jadi taubat itu syarat yang pertama harus mengakui dulu kesalahannya. Maka mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kesalahan kita terhadap Allah, padahal pengakuan itu tidak didengar oleh orang lain dan hanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya coba, saya nggak bisa mengingat dosa-dosa yang saya lakukan kalau nggak bisa ingat bagaimana kita mau mengakui kesalahan kita. Nggak usah jauh-jauh, habis sholat baca istighfar, tapi istighfarnya hanya lisannya saja. Otak dan hati kita nggak pernah mengakui atas kesalahan dosa apa yang baru kita lakukan, sehingga kita beristighfar kepada Allah. Maka syarat yang pertama taubatnya mau diterima harus iktiraf, harus mengakui dosa dan kesalahan kita setiap hari. Ketika sholat kita baca istighfar, hari ini dosa saya ngerasani si A, ngerasani si B, marah sama istri, marah sama anak. Istighfar kepada Allah, jangan anggap itu bukan satu kesalahan. Jadi ketika Nabi Adam mengakui kesalahan, nangis selama 300 tahun, tidak dijawab oleh Allah, boro-boro diampuni, langsung Nabi Adam bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma ya Allah inna nas'alukal afa, aku minta maaf kepadamu bijahi Muhammadin, dengan kebesarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kanjeng Nabi udah lahir apa belum? Mengko. Tetapi kebesarannya beliau sudah disebut oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Akhirnya dijawab oleh Allah, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, dari mana kamu kenal Muhammad? Dari mana kamu tahu Muhammad sementara aku belum ciptakan dia? Dijawab oleh Nabi Adam, lama khalaqtani ya Rabb, ketika engkau ciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu fi awalimil arsy, dan aku melihat di tiang-tiang arasmu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di arasnya Allah itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika Nabi Adam diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam tudrak isman, dan saya yakin engkau tidak mungkin meletakkan sebuah nama jejer dengan namamu illa annahu ahabbal khalqi ilaih, kecuali nama tersebut adalah nama orang yang paling engkau cintai. Sallu ala Nabi Muhammad
Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Akhirnya dijawab oleh Allah, laulahu ma khalaqtuka. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka engkau tidak aku ciptakan. Dan peristiwa ini kalau di dalam kitab Al-Buniyah itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 di Padang Arafah. Nah, ini yang dikatakan dengan tawasul dan syafaatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau ada orang Islam yang mengatakan tawasul itu musyrik, maka Nabi Adam orang yang pertama masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantes apa pantes? Seorang Nabi masuk neraka. Ajak saya mau kebelian kopi. Kamu nih dia halam-halam bisa. Kopi ini nggak pakai gula, pahit. Pakai gelas. Ya, jadi nahan jadi nama nih bang. Waduh kopi. Daripada batin mending terus terang. Ya kak luar, ano. Ingat-ingat di depan itu ya. Kayak nggak akrab orang-orang ngagum sama saya. 2 minggu sekali saya di situ, sebulan sekali masuk. Ya. Masih maafan. Kopinya pahit, nggak pakai gula. Pakai gelas. Kalau nggak pakai gelas, pakai karung. Nggak usah, cukup kopi pahit aja. Ada balik pondok dulu ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Itulah berkah sholawat yang menjadikan sebab kelak kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sampaikan panjang tentang sholawat, buktikannya nanti nggak ngaji. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan ribuan terima kasih dari saya khususnya kepada Bapak Alamin yang telah ngakui saya untuk bareng-bareng ngaji dan sekaligus permohonan maaf kepada para kasepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bermaksud memberikan nasihat, tidak bermaksud memberikan nasihat. Tapi sekali lagi kita ngaji bareng. Usikum wa nafsi, berwasiat untukku dan untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, khitan itu hukumnya wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga wajib untuk perempuan. Bu, sunat mawardu. Acak pandai lah. Tayuh kau pada mau? Nama. Kalau untuk perempuan itu hikmahnya, ini gak jorok. Hikmahnya nafsunya tidak terlalu besar. Yang kedua, nambah nikmat. Mulai kadang saya mak cukup. Oleh kado pandai rasanya. Itu hikmahnya untuk perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan, hikmahnya untuk menjaga kesehatan. Maka Bapak Ibu bisa lihat
kalau anak sudah disunat itu pertumbuhan badannya itu tambah bongsor kata orang Jawa, betul? Jenanya si Cileren pada Cileren. Kontru kayak jago kalah tarung itu, begitu disunat sebulan aja sudah mulai pertumbuhannya itu cepat bongsor. Itu bukti nyata di mana-mana. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika anak sudah memasuki usia balik. Artinya kalau belum balik, dia belum wajib tetapi sunnah. Maka sunnah kok hukumnya wajib. Maka mohon maaf kalau orang Sunda itu anak 2 tahun sudah disunat. Kalau kita orang Jawa Lampung itu paling ke kelas 5 SD, kelas 6 baru disunat. Karena belum mencapai kewajiban usia untuk disunat. Karena usia balik itu kalau untuk laki-laki masuk 15 tahun. Tujuannya apa? Karena ketika kita sudah memasuki masa mekal taklif, kalau sudah memasuki anak kita memasuki usia balik, dia sudah mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang sudah dibebani hukum oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan kewajiban, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Dan salah satu syarat sahnya sholat 5 waktu, kita itu harus suci dari najis. Maka kalau anak kita tidak dihitang, itu najis dari air kencing, bekas air kencing, bahkan kotoran-kotoran yang mengendap di dalamnya itu nggak bisa kita sucikan, nggak bisa keluar. Maka sunnah itu hukumnya menjadi wajib. Kalau nggak sunat bagaimana? Karena ilatnya, sebab diwajibkannya sunat khitan itu karena tujuan untuk mensucikan anak tersebut dari najis sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Maka kalau nggak khitan, dia harus ketika mau wudhu itu kalau cebok kulitnya itu kayak gini, harus dibersihkan, dihilangkan najisnya. Nah, untuk supaya nggak repot, kita orang awam sudahlah khitan saja selesai. Artinya apa? Kita mengkhitan anak itu bukan hanya menjalankan syariat dasar, tetapi tidak ada prospek ke depan. Kita persiapkan anak-anak kita agar kelak anak-anak kita itu bisa menjalankan syariat agama Islam, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Maka mohon maaf, kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya cukup dengan mengkhitankan anak. Maka kewajiban yang berikutnya setelah anak dikhitankan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, wailun li bani Adam min abaihim. Rusaknya anak-anak kita, anak-anak kita menjadi nakal, anak-anak kita berani kepada kita para orang tuanya, itu bukan karena anak kita, tetapi kesalahan yang pertama itu disebabkan karena kita orang tuanya. Maka satu ketika pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang tua datang sowan menghadap Sayyidina Umar bin Khattab bersama anak laki-lakinya. Orang tua ini berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin,
inna waladi hada qad aqani, anakku ini sudah berdurhaka kepadaku. Akhirnya sahabat Umar marah kepada anak. Ditanya, kamu itu kalau lawan sama anakmu, sama bapakmu akan begini, diceritakan di ancaman oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu selesai Sayyidina Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada anak ini balik bertanya, ya Amirul Mukminin, hal lil waladi haqqun 'alal walid? Apakah ada haknya seorang anak yang harus diberikan dari orang tuanya? Atau gampangnya, apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Karena apa? Seolah-olah orang tua ini menuntut haknya untuk dihormati oleh anak. Kita kan kadang kepada anak-anak kita lebih banyak menuntut untuk ikut apa kemauan kita, betul ngaku. Ya. Ada hak. Akhirnya anak ini bertanya, adakah kewajiban orang tua kepada anaknya? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, haqqul waladi 'alal walidi salasun. Haknya seorang anak atau kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu ida wulida, memberikan nama yang baik kepada anak kita ketika anak kita dilahirkan. Maka ulama kita dulu itu sudah membiasakan sampai hari ini, kalau anak kita lahir itu ada upacara yang namanya walimatul tasmiyah, pemberian nama dengan kita menyembelih akikah. Itu sudah diajarkan oleh ulama kita. Marhabana, karena apa? Itu hak seorang anak. Jadi hak seorang anak atau kewajiban kita orang tua kepada anak kita yang pertama adalah ayyuhsina ismahu idza wulida. Ketika anak itu lahir, kita harus berikan dia nama yang baik. Pertanyaannya, nama yang baik menurut syariat agama Islam itu seperti apa? Karena apa? Nama anak saya bagus semua. Ronaldo karena bapaknya senang nonton bola. Karena anak ibunya mengidolakan artis, anaknya dinamain nama artis. Nama yang baik adalah nama yang disandarkan kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nama itu penting dan nama itu disandarkan kepada asma Allah? Allah punya nama Ar-Rahman, anak kita dinamakan Abdur Rahman. Anak Allah punya sifat Rahim, anak kita dinamakan Abdur Rahim. Kalau perempuan nanti belakangnya. Tetapi makruh hukumnya kalau anak itu langsung mengambil nama asma Allah. Contohnya namanya siapa Pak? Rohman, nggak pakai Abdur Rahman. Ini makruh hukumnya. Rohman berarti mengambil sifat Allah atau Rohim atau Muhaimin. Maka harus diawali Abdur Rahman, Abdur Rahim, Nur Rahman, Nur Rahim, dan lain sebagainya. Kenapa alasannya seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati
inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Yang artinya kurang lebih, dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, ketika Allah menjadikan manusia dari segumpal tanah, dan ketika tanah itu membentuk seperti wujud manusia, fanafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan dalam tanah itu sebagian dari ruhku Allah. Ulama tafsir mengatakan Aiminal asma'il husna, jadi disebutkan oleh Allah ruh dari ruh, sebagian ruhnya Allah, Aiminal asma'il husna, dari asma'ul husna, yaitu asma-asmanya Allah yang jumlahnya 99, supaya antara ruh dan nama ini bisa nyambung. Jadi secara ruhaniah, nama yang nyambung dengan asmanya Allah itu akan secara otomatis memberikan dorongan energi positif yang datangnya dari nur ilahiyah, nur ketuhan yang datang dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memberi nama, kalau kita umat Islam kepingin ikut perintahnya Allah dan Rasulnya, kita dinyati imtisalan li amrillah, mengikuti perintahnya Allah, sehingga memberikan nama dihitung sebagai ibadah, kemudian nama tersebut akan memberikan energi positif di dalam jiwa psikologi dari anak-anak kita. Itu nama yang paling baik. Jadi alasannya dari Al-Qur'an. Kemudian nama yang baik yang kedua, itu nama yang disandarkan kepada asmaunya para nabi. Nama saya ini aslinya Muhammad Saifuddin, nggak pakai Al-Ajani. Kebetulan rumah saya di Ajan, gitu loh. Jadi kawan-kawan yang biasa rutinan sama saya itu dari Wonosobo, Semata, karena itu kalau kumpul ada 3 namanya Saifuddin itu, maka nama saya ditambahi Al-Ajani, bukan Al-Azani. Tadi MC-nya ngomongnya Azani, bahaya itu. Tahu maknanya Azani? Azani itu maknanya tukang zina. Tuh. Salah ngomong itu salah, untuk aja sampai nggak ngerti artinya. Azani artinya tukang zina. Sama aja Al-Ajani itu jangan sampai Al-Jani. Kalau Al-Jani itu artinya bangsa jin. Tuh. Makanya saya sering sampaikan, karena MC-nya Pak Samsul sendiri pernah mengatakan saya butuh Azani. Jadi ngomong nggak dipikir, Pak. Sewu, ngopi dulu. Di Azani artinya tukang zina, Al-Jani artinya bangsa jin. Makanya saya kemana-mana sendirian, pulang malam lewat hutan nggak takut. Karena apa? Ini jin. Odo ya kan. Itu. Nama yang kedua adalah nama yang disandarkan kepada asmana Nabi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, man lahu salasu auladin, barang siapa yang punya anak 3 anak laki-laki, kemudian wasumiya bismi, kemudian dinamakan dengan asmaku, bimahabbati, karena dasar cinta kepadaku, dakhalal jannah. Orang yang memiliki 3 anak, akhirnya ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau 2? Iya, mungkin kalau ada yang nanya 1, ya 1, karena anak kita 1. Dinamakan Muhammad, Al-Faruq, Muhammad siapa, atau Ahmad Mustafa, itu semuanya nama Kanjeng
Nabi. Tapi dasarnya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, hati-hati kalau Bapak Ibu punya nama sama artis. Kalau saking cintanya sampai sama artis tersebut, sementara artis tersebut itu bukan artis yang soleh atau soleha, hati-hati. Boleh diganti ya, boleh diganti. Walaupun aktanya tetap nama itu, tetapi nama panggilannya dirubah. Boleh. Itu nama baik yang kemudian nama baik yang ketiga, itu nama yang disandarkan kepada orang-orang yang soleh. Abdul Qadir, kalau kita punya orang tua nih, punya kepala pekon, ahli ibadah, rajin, baik, saking cintanya kita kepada kepala pekon. Nanti kalau saya punya anak laki-laki, namanya tak kasih nama Rahmat Amin gitu, atau dinamakan Bunyamin, karena kita tafaulan kepada kebaikannya. Tahu tafaulan, ambil pelajaran agar kebaikan itu nurun kepada anak-anak kita. Jadi kita ngasih nama jangan asalan Bapak Ibu. Jadi kita mulai besok yang belum kayak itu bolehlah nambah anak. Ya supaya bisa kita punya cucu nanti ya. Ini yang dihidangkan namanya siapa Pak? Muhammad Firman Reza. Mudah-mudahan nurun dengan akhlaknya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar, yang pertama, anak punya hak untuk diberikan nama yang baik. Yang kedua, Allah yastajiba ummah. Jangan sampai kita para lelaki memilihkan ibu untuk anak-anak kita itu dari perempuan-perempuan yang nakal. Na'udzubillah ini. Kalau sudah terlanjur kita didik. Maka ada empat kata Nabi orang hidupnya itu kalau mau bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i. Yang pertama al-mar'atus sholihah. Kunci kebahagiaan kita orang Islam, hidup yang didasarkan pada iman dan Islam kita, kalau hidupnya kepengin bahagia, kita harus punya istri yang soleha. Siapa itu istri soleha? Dalam Al-Quran dikatakan as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang soleh, perempuan soleha itu qanitatun, yang pertama taat kepada Allah. Jadi bapak kalau punya istri nggak pernah sholat, bapak wajib nyuruh. Kalau nggak mau disuruh, bapak wajib mukul, tapi nggak boleh kencang-kencang. Mukulnya pakai duit. Kalau mau cepat nurut itu hukumnya wajib. Karena apa? Kewajiban yang pertama bagi umat Islam itu adalah menjalankan sholat. Sementara kita kaum suami punya kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki wajib menjaga, ya, dalam hal keamanan, dalam hal kesehatan, dalam hal makanan wajib kita cukupi. Kemudian syadidul hifdi wa syadidul mura'ah, wajib mengatur kepada para istri kita. Menjaga dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang wajib kita jaga dari istri-istri kita dan anak-anak kita adalah jangan sampai istri kita menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fasolihatu qanitatun,
Yang pertama, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hafidhatul lil ghaib. Kalau suaminya nggak ada di rumah, perempuan itu wajib menjaga kehormatan dia, sehingga dalam hadis, banyak hadis dikatakan tidak boleh menerima tamu yang dibenci, yang tidak disukai oleh suaminya. Bahkan yang bukan muhrimnya, termasuk yang bukan muhrimnya itu saudara ipar. Jadi ipar yang rasa ipar, kalau abangnya nggak ada, jangan masuk rumah. Kalaupun sudah menjadi budaya kita harus tahu batasan bahwa kakak ipar kita itu bukan muhrimnya, haram dipandang, haram dipegang. Maka kalau salaman jangan pakai nafsu, jangan sampai melotot pakai sikok nih, bukan. Nggak boleh. Dan kita para istri, ibu, itu kalau kedatangan ipar, jangan malah kerudungnya dibuka, apa enggak warna buah kuildek, aduh ya salon lahu, itu haram, dosa bu. Harus menjaga. Saya kemarin sampaikan panjang, tapi nanti ke malam kita poin kasih poin dohirnya saja. Jadi wajib menjaga kehormatannya, wajib menjaga harta bendanya. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan ancaman yang paling berat, ayyumam mura'atin kharajat min baiti zawjiha. Setiap perempuan yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, kemudian kalau tahu kalau kita keluar rumah itu suami kita marah, mungkin kita punya suami suka cemburu, gampang cemburu. Para ibu harus menyadari itu. Nggak boleh Allah sama bakal sekar ya. Takut salah ngomong. Gak boleh. Kalau memang tahu suami kita itu pencemburu, kita harus lebih bisa menjaga. Itu kalau hidup kita mau bahagia. Dan ketika dipandang kita selalu menyenangkan. Jangan bapaknya pulang langsung prengut, perut cakruk, rucut, bibirnya mau keluar, giginya merongos, matanya kayak buto hijau keluar. Itu dosa besar. Makanya kalau kita punya istri yang punya kebiasaan seperti itu, nasihati dengan baik, jangan dibentak-bentak. Nasihati dengan baik. Karena salah satu kunci kebahagiaan. Jadi kalau ada perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya dan suaminya nggak ridho, la'anat hal malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka ketika dia keluar rumah itu dilaknat oleh malaikat kebaikan dan malaikat keburukan, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Artinya apa? Kalau dia keluar rumah tanpa ridho suaminya, kalau dia meninggal tubuh motor, dia kalau matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah ini. Bu. Anon. Mawallah. Itu kunci. Walam tuqbal sholatuha, dan sholatnya tidak diterima sampai dia kembali ke rumahnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha suaminya, isnah bimasittak. Wahai suamiku, saya mohon maaf, ini kedua tangan saya, silahkan mau dipukul silahkan, mau dicium silahkan, yang penting saya minta maaf. Maka beruntung Bapak kalau kita punya istri yang mau tidur itu istri kita minta maaf, pasti belum ada.
Lebaran kau malah sungkem bang Ustaz. Naudzubillah ini. Mulailah budaya. Nggak usah malu-malu orang di rumah kok yang tahu suami sama anak. Ini yang kemudian akan menghasilkan anak-anak yang soleh. Jadi kata Sayyidina Umar yang kedua itu, jangan sampai kita itu punya ibu, kita memilihkan ibu dari anak-anak kita, ibu yang durhaka kepada Allah dan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab idza aqala. Haknya anak itu wajib diajarkan Al-Quran, bukan hanya ngaji Quran toh. Kalau ngaji Quran, baca Quran toh itu belum tahu maknanya Al-Quran, belum tahu isinya Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran, kemudian tahu isinya Al-Quran, tahu hukum-hukumnya Al-Quran. Artinya anak itu harus mondok. Kalau nggak bisa ngajar sendiri, kita harus mondok. Karena kata Nabi, wailun li bani Adam min abaihim. Anak-anak kita nakal nggak mau sholat itu disebabkan karena apa? Punya bapak dan punya ibu yang nggak tanggung jawab, nggak tahu kewajiban kepada anak kita. Kewajibannya apa? La yu'allimahumul kitab. Karena anak-anak kita tidak diajarkan Al-Quran, tidak diajarkan bagaimana sholat, bagaimana anak kita disuruh dek sholat. Apa ada sholat? Tidak melihat bapak ibu sholat. Nah ke masjid, saya nggak pernah lihat bapak ke masjid. Kira-kira anak kita mau nurut nggak? Itu anak-anak yang seperti ini yang kemudian hari akan menjadi anak-anak yang tumbuh besar tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kewajibannya karena la yu'allimunahumul kitab, karena anak-anak kita tidak diajarkan Al-Quran. Padahal Bapak Ibu, pahalanya mengajarkan anak kita Al-Quran. Rasulullah mengatakan, man 'allama waladahul Quran. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, falahu ajru man hajja, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang haji. Asyra alafi hajatin, 10.000 berangkat haji. Menteri Agama aja nggak nyampe, karena 5 tahun ganti. Haji itu setahun sekali. Itu orang tua yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran, dia mendapatkan pahala seperti berangkat haji 10.000 kali. Bapak ngajarkan anak Quran enggak? Boten, mawon. Antarkan ke Ustaz. Maka pertanyaannya, bagaimana para ustaz, para kiai yang mengajarkan anaknya orang-orang itu Al-Quran? Orang yang punya anak saja kalau mengajarkan, pasti belum ada. Seperti berangkat haji 10.000, Bapak ngajarkan anak Quran enggak? Bukan, mawon. Antarkan ke Ustaz. Maka pertanyaannya, bagaimana para ustaz, para kiai yang mengajarkan anaknya orang-orang itu Al-Quran? Orang yang punya anak saja kalau mengajarkan, jadi di samping mendidik anak kita itu kewajiban, itu Allah juga akan membalas manakala kita menjalankan kewajiban kita selaku orang tua.
faka'annama asra alafi umratin, dan seperti orang yang berangkat umroh 10.000 kali. Jadi bukan hanya haji tetapi umroh. Fakama kasa, dan seperti orang yang memberi pakaian ala asroti ala fi'arin kepada orang 10.000 orang yang telanjang gak punya pakaian. Itu pahalanya orang tua mengajarkan anaknya Al-Qur'an. Wala yu'allimunahumul adab, dan kesalahan yang kedua, kita tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan sopan santun kepada anak-anak kita. Itu yang menjadikan sebab anak-anak kita itu menjadi anak durhaka. Na'udzubillah ini. Jadi bukan karena Allah, karena Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Pelas Kasih, Allah Maha Memberi, Allah Maha Menciptakan. Kenapa anak-anak kita nakal itu bukan karena Allah, karena ketika kita para orang tuanya yang salah. Kesalahan apa itu? Kesalahannya karena kita tidak mendidik anak-anak kita tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram dalam Islam. Dan diajarkan kepada mereka tata krama sopan santun sehingga mereka kurang ajar kepada kita. Nggak bisa mau hormat kepada sesama. Itu adalah kesalahan yang kedua orang tua kita. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya kurang lebih, ingat walqur, dan ingatlah Muhammad, katakan kepada umatmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkan dari punggungnya Nabi Adam calon-calon bibit anak manusia, Dzurrah. Dalam kitab tafsirnya itu dikatakan dari ketika Nabi Adam di surga diciptakan, kemudian Nabi Adam mengatakan Nabi Adam itu di Luqman atau di Arafah, itu bibit-bibit anak manusia dari zamannya Nabi Adam sampai yaumul qiyamah itu sudah diciptakan oleh Allah. Itu diletakkan di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian oleh Allah dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam, diletakkan di depannya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ditanya, hei bibit-bibit manusia, engkau aku ciptakan kelak, engkau aku lahirkan kalian kelak di dunia. Maukah kalian mengakui bahwa aku ini Tuhan kalian? Dan apakah kalian sanggup menjalankan kewajiban kalian yang aku bebankan kepada kalian? Kata Allah. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya sekali, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Tidakkah aku ini Tuhan kalian dan kalian siap menjalankan kewajiban dari aku ketika kalian aku lahirkan di dunia? Sebagian Dzurrah, calon bibit manusia itu menjawab dengan cepat, qalu bala syahidna. Sendiko, ya Allah, saya siap mengakui engkau sebagai Tuhanku dan saya siap menjalankan kewajiban-kewajiban yang engkau bebankan kelak di dunia. Dan Dzurrah ini, bibit anak manusia ini yang secepat-cepat menjawab, itu diletakkan oleh Allah di punggungnya Nabi Adam sebelah kanan, warnanya putih cemerlang, punya catatan calon ahli surga. Calon ahli, belum ahli surga, calon ahli surga. Jadi maaf, di punggung kita itu sebelah kanan ada Dzurrah, karena Dzurrah itu akan turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Jadi kalau kita nggak hamil, istri kita nggak hamil lagi, itu Dzurrah itu ketika kita meninggal akan pindah dengan sendirinya ke anak cucu kita.
Itu seterusnya sampai yaumul qiyamah. Nggak ada burrah itu yang sudah ditentukan oleh Allah lahir di dunia itu nggak jadi lahir. Walaupun ibu kaget, karena apa? Akan pindah kepada orang yang lain. Kemudian ada sebagian burrah calon bibit anak manusia, jawabnya agak males-males. Ini biasa kalau lagi adzan subuh, kenapa subuh kenapa? Jadi ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Dan besok ketika aku ciptakan kalian di bumi, apakah kalian siap untuk menjalankan kewajiban yang aku bebankan kepada kalian? Agak lama jawabnya, tetapi tetap jawab. Kalau nggak jawab, nanti saya nggak diciptakan dan tidak dilahirkan oleh Allah ke dunia. Mau jadi apa saya? Akhirnya dia menjawab, tapi agak lama, lele. Akhirnya oleh Allah burrah ini diletakkan di punggungnya Nabi Adam sebelah kiri, warnanya hitam, punya catatan calon ahli neraka. Tetapi baru calon. Artinya apa? Anak kita sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat istri kita di muka bumi ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman dan Islam. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ya, anak kita itu sudah diberikan rizkinya, umurnya, kaifa yatanawalul arzaq minal ma'kuli wal wasukna. Allah sudah tetapkan bagaimana anak kita besok akan mencari rizki dan buat rumah dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuannya, sudah diberikan oleh Allah ketika kita ada di alam rahim. Jadi Allah Maha Menciptakan, Allah sudah bekali dengan iman dan Islam, Allah sudah bekali dengan rizkinya ketika dia hidup. Maka ketika anak lahir itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa kaifa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Maka ketika anak itu lahir itu dalam keadaan fitrah, maksudnya membawa iman dan Islam. Maka tergantung kita bagaimana kedua orang tuanya. Maka kalau kita punya bibit yang baik, Pak, boleh lagi halo. Ini sesi terakhir. Kalau sudah baca Al-Quran ini penutup ini. Ini sesi terakhir. Kalau kita nanam bibit unggul, kita beli bibit unggul. Kira-kira kalau ditanam itu tumbuhnya bagus apa tidak? Belum tentu. Kalau sampean tanam di atas batu, ya gue. Maka Allah mengatakan kalau bibitnya unggul itu, ya, bagaimana sawah ladangnya itu bagus atau tidak. Maka Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum. Tergantung bagaimana nisa'ukum, istri-istri kalian ini benar apa enggak. Maka tadi saya sampaikan dalam hadis Nabi, kunci kebahagiaan, kunci anak-anak kita sholat itu tergantung istri kita. Salah satunya itu tergantung istri. Kalau bibitnya unggul ditanam dalam tanah-tanah yang subur, maka dia akan tumbuh subur. Sawah ladang anak kita siapa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyikum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Bu, sampean itu sawahnya bapak sampean. Jadi bapak itu mau macul lewat depan boleh, lewat belakang boleh, miring juga boleh, bolak-balik juga boleh. Ini enggak saru. Tetapi karena ada lanjutan ayat, faktu harsakum annasyitum, cangkulah sawah-sawah ladang kalian yang diumpamakan dengan istri-istri kalian dengan semau kalian.
Maka dalam urusan hubungan biologis suami istri itu boleh pakai jurus mana saja. Mesti nyambung lah, kok sih dia bojo mesti nyambung, nggak perlu tak detail kan. Maka sama ladang anak kita itu bisa hukum harsul lakum fatu harsakum anak syaitu. Maka jangan salahkan anak kita, jangan salahkan Allah. Kita selaku orang tua, kalau anak-anak kita lagi nakal, kita mikir, oh kayaknya itu niru saya dulu pas lagi bujang. Tengok pas lagi ruangan Pak. Tengok pas kita tua lagi luar, bisa jadi anak itu nurun. Maka kalau anak kita lagi nakal, bergeduk tobat kepada Allah. Insya Allah anak itu akan gampang, gampang. Dari bahasanya kepala Muhammad waktu nyimbing, lalu simbing, lalu anak ngajong itu harus mulai sih. Ada dompet ruangan. Sudah waktunya, karena apa? Itu akan turun kepada anak-anak kita. Di samping akan menjadikan dosa untuk kita kedua orang tuanya, juga akan melahirkan generasi-generasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Hidup orang yang beriman itu orientasinya senang di dunia bareng, senang di akhirat bareng. Jangan sampai kita hanya kumpul di dunia, tetapi kita tidak bisa kumpul di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau mau ceritanya keluarganya Nabi Ibrahim sampai subuh nggak selesai. Sudahlah, harus Pak, kasihan. Lagi ada jemur tuh oleh gue itu. Yo ikhram atau lagi mulang pedang, batu bayar, lagi agak buyar. Jadi mohon maaf Pak Alamin dan para kesepuhan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, yang inti dari nasihat untuk kita, saya dan kita semuanya. Jadi kita selaku orang tua sudah diberikan oleh Allah anugerah berupa anak. Anak itu anugerah, titipan dari Allah. Inna auladakum hibatum minallah. Anak-anak kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rizquhum lakum, dan rizkinya mereka sudah diberikan kepada kalian para orang tua. Sudah otomatis. Jadi manakala anak kita sudah membutuhkan, maka Allah akan berikan. Jangan khawatir. Makanya kita diperintahkan untuk lebih condong untuk mendidik anak-anak kita pada pendidikan agama. Karena apa? Memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling untuk menjalankan perintahku, untuk zikir kepadaku, ingat perintahku, ingat laranganku. Kalau kita tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti orang itu akan mendapatkan kehidupan yang enggak enak, sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan anak kita, khususnya Ananda Muhammad Firman Reza, putra dari Bapak Alamin yang baru saja dihitankan, Allah jadikan anak-anak yang soleh, kemudian yang solehah anak-anak kita semuanya, dan kita juga diberikan istri-istri yang solehah, dan kita juga harus menjadi orang-orang yang soleh. Kalau kita kepingin punya anak yang berbakti, maka kita harus juga jadi anak yang berbakti. Birru walidakum tabarrukum abnakum. Orang beres sekarang ini dalilnya. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Sudah menjadi hukum alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Jadilah kita orang yang taat atas perintah Allah, maka anak-anak kita juga akan taat pada perintah kita dan perintah Allah. Itu hukumnya seperti itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خرائط الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا وذنوب معلمنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك وبكرامة هذا المجلس أن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga agama kami, agama anak-anak kami, agama anak-anak keturunan kami, wa anta rizqana wa iyyahum uluman nafi'ah, dan mudah-mudahan Engkau beri mereka ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia hatta akhirah, wa rizqan halalan wasi'atan mubarakah, dan mudah-mudahan Engkau berikan rezeki pada anak-anak kami rezeki yang halal yang luas tanpa batas, wa anta hasyurana wa iyyahum bi'ibadika shalihin, dan mudah-mudahan Engkau kumpul kami dan anak-anak kami dengan hamba-hambamu yang saleh, wa anta biya hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Engkau kabulkan hajat-hajat kami baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, wa anta jalana wa iyyahum min ibadika shalihin, dan mudah-mudahan Engkau jadikan kami dan anak-anak kami dari hamba-hambamu yang saleh yang mau menjalankan sholat, puasa, zakat, dan orang-orang anak kami dari orang ibadika shalihin, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan kedua orang tuanya, khususnya kepada Ananda Muhammad Firman Reza putra Bapak Ali yang dihitankan pada malam hari ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dzalika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi tentunya banyak kesalahan, banyak kekhilafan, tutur kata kami yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, kepada Muhammad Astagfirullahaladzim wa lakum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.